Karena itu kemudian saya mengusulkan, ya tentu saja melalui pemerintah daerah, bagaimana kalau misalnya gas itu kemudian dikirim ke Jawa tapi tidak lewat pipa, tapi dengan menggunakan kapal, kemudian gas itu akan disandarkan di terminal regasifikasi, maksudnya gas itu akan di LNG atau yang cair tadi akan dibuat fase gas lagi, sehingga kemudian bisa didistribusikan pemakainya di Jawa, sehingga tidak akan memengaruhi daripada kehidupan masyarakat Kalimantan Timur. Saat itu memang volume gas yang dikirim dari sumur gas ke fasilitas pengolahan gas di Bontang sudah mulai menurun, ya, sehingga kalau kemudian diambil lagi ke Jawa, ya tentunya bisa dikatakan waktu itu kita hitung ya bersama pimpinan perusahaan, bisa jadi 50% daripada fasilitas produksi akan stop. Nah tentunya ini akan timbul PHK dan sebagainya. Karena itu sekali lagi, bagaimana kemudian saya saat itu sebagai pekerja berjuang agar proyek pipanisasi ini batal. Kemudian mulailah kita berkampanye di Kalimantan Timur, bagaimana mengajak masyarakat untuk ikut menolak program pemerintah ini. Ya, bagaimana saya berbicara dengan gubernur di Kalimantan Timur saat itu, dan akhirnya gubernur beserta para bupati, wali kota se-Kalimantan Timur mengerti bahwa proyek pipanisasi ini dari Kaltim ke Jawa itu akan sangat merugikan masyarakat Kaltim. Di Jakarta juga yang kita patut syukuri saat itu, Komisi 7 DPR RI yang membidangi energi juga bisa menerima kita. Kemudian saya pribadi bersama teman-teman menyampaikan bagaimana proses pipanisasi Jawa Kaltim ini atau Kaltim Jawa ini akan merugikan masyarakat di Kaltim, termasuk perusahaan pengolahan gas alam cair. Nah, alhamdulillah DPR RI juga bisa memahami, kemudian menyampaikan pada pemerintah. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya melakukan demo yang besar-besaran, ya sekali itu. Ya saat itu saya dan teman-teman, ya termasuk juga LSM dari Bontang dan Kaltim bersatu demo di sekitar Bundaran HI menolak pipanisasi. Itu adalah sebuah kisah yang sungguh spektakuler dan masih ingat terus ada di dalam pemikiran saya, dan sampai sekarang saya tidak lupa bagaimana kita berhujan-hujanan demo di Bundaran HI. Nah, akhirnya 1 tahun kemudian saat Presiden SBY berkunjung ke Samarinda, di dalam Masjid Raya Samarinda, beliau berpidato, "Wahai rakyat Kaltim, saya sudah sangat mengerti aspirasi daripada rakyat Kaltim. Karena itu saya yakin bahwa proyek pipanisasi Kaltim Jawa ini mungkin tidak akan jadi." Kata-kata Pak SBY itu kemudian disambut meriah oleh seluruh rakyat dan masyarakat Kaltim. Mereka bersyukur bahwa Presiden akhirnya sepertinya membatalkan proyek ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada proyek pipanisasi dari Kaltim ke Jawa, dan perusahaan pengolahan gas alam cair walaupun produksinya sudah sangat menurun masih tetap ada. Nah, karena itulah ini kembali lagi sebagai salah satu contoh kepedulian kita, bagaimana kita melihat lingkungan kita sebagai sesuatu hal yang harus kita perjuangkan. Inilah yang saya melihat jujur saja sangat kurang dimiliki oleh sarjana-sarjana kita.
Kembali lagi saat saya kerja di perusahaan Inggris, perusahaan minyak Inggris BP, justru program-program pengelolaan lingkungan itu datangnya malah dari sarjana-sarjana asing. Nah, inilah yang sebenarnya secara pribadi saya sangat-sangat menyayangkan. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan integritas. Mestinya sarjana-sarjana kita mampu untuk berkata jujur. Kalau memang keputusan manajemen atau keputusan perusahaan itu sepertinya secara profesional itu kurang tepat atau bahkan salah, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Beranilah untuk speak up. Saya sendiri waktu itu sebagai senior production chemist, ada sebuah cerita yang sampai sekarang masih saya ingat betul. Saat itu BP membangun 2 kilang gas alam cair di Papua Barat. Kemudian selesai kilangnya dibangun, kemudian dilakukan proses commissioning, kemudian dilakukan proses startup. Nah, setelah startup berhasil dengan baik, akhirnya kedua kilang gas alam cair itu berhasil dengan baik dan mampu untuk menghasilkan LNG. Saya ingat betul LNG yang pertama itu dikirim ke Korea Selatan. Nah, selang beberapa bulan beroperasi, ada salah satu unit penghilang merkuri dari gas alam, atau kita sering sebut unitnya sebagai mercury removal unit. Hasil merkuri keluarannya itu sangat tinggi. Di dalam pembuatan LNG, merkuri itu akan ditangkap dengan menggunakan karbon aktif, di mana karbon aktif itu sudah diimpregnated atau sudah diberikan ikatan senyawa sulfur, sehingga nanti merkuri itu akan ditangkap oleh senyawa sulfur itu. Nah, mengetahui hasil merkuri yang tinggi ini, tentu saja manajemen langsung berteriak. Kenapa merkuri yang tinggi itu berbahaya? Karena di dalam proses pembuatan LNG atau pengolahan LNG, bagian pendinginan akhir, yaitu di suhu supaya bisa mencapai minus 160 derajat Celcius, itu materialnya terbuat dari aluminium. Nah, kita tahu kalau nanti merkuri bertemu dengan aluminium, itu kemudian akan membentuk senyawa amalgam yang akhirnya tentunya akan merusak sistem yang ada di dalam pendinginan gas alam. Waktu itu saya masih memegang laboratorium sebagai senior production chemist, kemudian ada salah satu seorang asing, sebutlah bule dari Inggris, mengatakan bahwa ini analisa laboratorium ini tidak benar. Nah, saya sebagai seorang yang mengepalai laboratorium saat itu, saya katakan kita sudah bekerja sesuai prosedur. Semua prosedur sudah diikuti. Dan alat kita sudah kita uji presisinya, akurasinya dan sebagainya. Sehingga saya katakan bahwa hasil pengukuran kita benar, memang merkurinya tinggi. Nah, kalau itu terjadi, semestinya isi daripada mercury removal unit itu harus dikeluarkan semua dan diganti dengan yang baru. Berarti karbon aktifnya yang sudah diimpregnated atau diikat dengan sulfur tadi harus dikeluarkan semua, dan tentunya biayanya tidak murah, bisa ribuan bahkan mungkin jutaan dolar. Nah, akhirnya boleh tadi sudah saya minta untuk dicek oleh orang lain.
jangan oleh laboratorium daripada BP sendiri. Akhirnya disepakati kita mendatangkan ahli dari SGS Malaysia. Kemudian datanglah ahli dari SGS Malaysia dengan membawa alat yang sudah ditentukan, kemudian melakukan pengukuran. Hasilnya apa? Sama saja dengan yang kita ukur sebelumnya. Kemudian Luli tadi mengatakan, Pak Alif, saya masih belum percaya itu. Panggil lagi, akhirnya dipanggillah seorang dokter dari Inggris. Datanglah ke Papua Barat, datanglah ke Kilang Wita, kemudian melakukan pengetesan. Hasilnya sama saja dengan hasil yang kita tes sebelumnya, termasuk hasil analisa dari SGS Malaysia. Akhirnya si Bule ini menyerah, ya sudahlah Pak Alif, kalau demikian maka proses produksi kita stop dulu, kita ganti karbon aktif yang sudah diikat atau diimpregnated tadi dengan sulfur. Akhirnya setelah diganti, hasil keluaran merkurinya kecil. Itulah ada contoh daripada kita untuk mencoba selalu berkata iya untuk yang benar dan berkata tidak untuk yang tidak benar. Nah, sikap seperti ini sekali lagi pengalaman saya kok malah banyak dimiliki oleh sarjana-sarjana dari luar negeri. Kemudian cerita terakhir berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan. Saat itu sebenarnya sudah ditawarkan proyek ini pada insinyur-insinyur yang lain. Tapi yang kembali lagi insinyur-insinyur kita rupanya lebih memilih diam atau tidak respon sama sekali. Kita tahu bahwa di dalam proses catering kita, catering di sini maksudnya memberikan ya makanan, minuman kepada kita semua pekerja, itu dihasilkan minyak goreng bekas. Cukup banyak minyak goreng bekas yang dihasilkan dalam waktu 1 bulan. Yang bisa mencapai sekitar 2000 liter. Nah, oleh BP minyak goreng ini kemudian dikirim dari Papua ke Cilengsi, Bogor untuk diolah di sana. Padahal kalau kita tahu minyak goreng bekas ini sebenarnya ya pengolahannya itu sederhana ya, supaya bisa dipakai lagi ataupun mungkin digunakan untuk bahan yang lain, menjadi bahan yang lain yang lebih bermanfaat. Namun sekali lagi BP bahkan memperlakukan minyak goreng bekas ini sebagai limbah B3. Nah, karena sudah limbah B3, maksudnya limbah yang bahan berbahaya, maka pengolahannya harus di Indonesia, itu salah satunya di Cilengsi di Bogor. Nah, akhirnya dari waktu itu Vice Presidennya dari Vice Presiden BP kemudian menawarkan bagaimana kalau minyak goreng bekas ini diolah menjadi biodiesel. Karena beliau cerita waktu beliau cuti di Aberdeen di Inggris, dia punya adik itu dari minyak goreng bekas ini kemudian dibuat biodiesel dan biodieselnya dipakai oleh mobil adiknya. Terinspirasi oleh kisah sukses adiknya, akhirnya sang Vice Presiden ini menawarkan ke beberapa insinyur untuk dilakukan proses menjadi biodiesel ya, sehingga biodiesel itu bisa dipakai oleh perusahaan sendiri. Nah, akhirnya karena tidak ada yang mau untuk menindaklanjutin ini, akhirnya datang ke laboratorium, kebetulan ketemu dengan saya.
dan teman-teman di sana. Kemudian kita bahas, kita pikir, kemudian kita lakukan percobaan bahwa mestinya minyak goreng bekas ini bisa diolah dengan melakukan proses esterifikasi dengan menggunakan metanol. Nah, akhirnya dicoba di laboratorium, alhamdulillah sukses. Kemudian hasilnya kita sampaikan, dan alhamdulillah juga akhirnya biodiesel yang kita coba ini bisa dicoba di dalam mobil yang dipakai oleh perusahaan. Ya, dan waktu itu mobil-mobil yang dipakai oleh perusahaan bisa mencapai kandungan sampai 30%. Saat itu Pertamina masih 10%. Namun kita yakin bahwa biodiesel yang kita produksi bisa mencapai 30% dan itu layak dipakai oleh mobil. Dan kita tahu sekarang Pertamina itu menggunakan biodiesel dengan kandungan 30%. Kemudian setelah sukses, kemudian akhirnya perusahaan menyetujui untuk membuat sebuah kilang kecil ya untuk memproduksi biodiesel menggunakan bahan baku dari minyak goreng bekas. Dan alhamdulillah SKK Migas sebagai wakil pemerintah di dalam pengelolaan migas di proses hulu itu memberikan penghargaan pada kita, pada perusahaan sebagai pelopor biodiesel di lingkup industri hilir migas. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita sebagai sarjana Indonesia mestinya harus berani mengambil tantangan yang ada. Karena itu sikap berpikir baru kemudian mengerjakan itu adalah sangat penting dimiliki oleh sarjana-sarjana kita. Kemudian sekali lagi ada satu kisah juga. Ya, tadi saya bilang terakhir, tapi mungkin ada satu kisah juga yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan masalah keselamatan. Industri itu sangat peduli kepada keselamatan, pada kesehatan dan kepedulian terhadap lingkungan. Saya masih ingat betul saat itu kita memiliki unit pengolah limbah yang baru, di mana unit limbah yang baru itu menggunakan yang namanya sodium hipoklorit untuk mematikan bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang berbahaya yang masih dihasilkan oleh pengolahan air limbah tadi. Nah, setelah unit yang baru itu beroperasi beberapa lama, mungkin 1 tahun, tiba-tiba terjadi ledakan yang hebat di unit klorinasi. Jadi di situ intinya adalah sodium hipoklorit yang sudah dicampur dengan air, kemudian dipompa, kemudian masuk tangki, kemudian dari tangki ini akan dipompakan lagi, diinjeksikan lagi ke buangan daripada air limbah atau unit air limbah. Nah, ledakan yang terjadi itu tentu saja dari sisi BP itu menyetop operasi daripada unit klorinasi itu, kemudian segera dilakukan investigasi untuk mencari apa yang menjadi akar masalahnya sehingga terjadi ledakan. Nah, untuk mencari akar masalah itu dibentuklah tim. Saya ingat betul siapa yang akan kemudian mengetuai tim itu. Ditawarkanlah ke beberapa insinyur kita, ya. Terus kemudian ya termasuk saya waktu itu. Nah, kembali lagi insinyur-insinyur kita itu juga tidak banyak berkomentar atas tawaran itu. Akhirnya kemudian
manajemen menunjuk saya untuk bisa mengkoordinir pencarian akar masalah daripada ledakan itu. Sebagai seorang production chemist atau seorang kepala laboratorium saat itu juga cukup bingung, ya. Wah, saya bilang ini seperti laboratorium forensiknya polisi saja. Ada ledakan, kebakaran, kemudian dicari apa akar masalahnya. Nah, tentu saja ini akan menjadi tidak mudah. Pekerjaannya akan sangat panjang dan tidak mudah. Namun demikian, karena ini sudah menjadi tugas dari manajemen, saya bilang bismillah, kita laksanakan. Akhirnya kita semua coba lihat kronologi kejadian, ya, kemudian bagaimana kira-kira apa yang menjadi penyebabnya. Kita susun beberapa penyebab dan sebagainya, kemudian kita uji dari beberapa skenario itu. Saya ingat waktu itu pengujian daripada hasil ledakan itu di Indonesia masih sulit, ya, karena itu kemudian saya cari informasi dan alhamdulillah saya bertemu SJS, kemudian salah satu laboratorium yang direkomendasikan ada di Sydney, Australia. Akhirnya saya ingat beberapa kali saya bolak-balik Sydney, Jakarta, Sydney, Bali. Jadi bagaimana kita melakukan simulasi atau pengujian daripada hasil ledakan yang kita temukan di dalam kilang kita. Tapi dari hasil laboratorium Sydney, saya pribadi belum puas karena waktu itu hasilnya tidak bisa memuaskan untuk mencari sebuah akar permasalahan. Akhirnya terpikir bagaimana kalau saya mencoba menghubungi waktu itu teknik kimia ITB. Nah, kemudian saya ke sana bertemu dengan dokter-dokter dari teknik kimia ITB. Saya jelaskan kronologis kejadiannya, kemudian kita bersama-sama membuat simulasi. Saya ingat ada sekitar 10 atau 11 simulasi. Nah, dengan kesabaran kita dan kesabaran dosen-dosen dari ITB, alhamdulillah akhirnya pada simulasi ke-8 atau 9 kita bisa menduga itulah penyebab daripada terjadinya ledakan hebat di unit klorinasi. Ternyata setelah kita pelajari, kita simpulkan bersama, penyebabnya sepertinya sederhana. Karena kita tahu bahwa unit klorinasi itu memiliki pompa dengan kapasitas yang cukup besar. Artinya kalau sodium hipoklorit kemudian dipompa itu masuk ke dalam sebuah tangki yang besar, maka kecepatan daripada cairan sodium hipoklorit itu tinggi sekali. Nah, jadi kesimpulannya, kalau sebuah fluida atau sebuah cairan seperti sodium hipoklorit dipompa dengan kecepatan yang tinggi masuk ke dalam suatu tangki yang besar atau tangki yang tinggi, di situ akan dihasilkan uap klorin yang sangat hebat. Nah, uap klorin ini rupanya bisa menimbulkan ledakan kalau ada listrik statis atau elektrostatis. Nah, rupanya kita baru menyadari bahwa tangki klorin yang besar itu yang sebelum diinjeksikan ke air limbah yang akan dibuang ke laut itu tidak dilengkapi dengan satu fasilitas untuk menangkap listrik statis. Nah, karena itu temuan ini kemudian segera kita presentasikan pada manajemen dan perusahaan sangat-sangat berterima kasih. Sehingga ini menjadi lesson learn atau sebuah pembelajaran bahwa tangki, walaupun itu tangki air ataupun tangki seperti klorin, itu mestinya harus ada penetral listrik statis.
Netralistik statis ini biasa kita temukan di rumah atau dimanapun tempatnya, di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik. Ya kalau terjadi petir dan sebagainya, kemudian ditangkap oleh fasilitas itu, kemudian dinetralkan di dalam tanah. Nah, ini adalah juga salah satu contoh bahwa sarjana kita harus mampu untuk mengambil tantangan. Ya, tentu saja ini tidak kita berpikir untuk diri kita sendiri, namun juga untuk perusahaan dan orang lain, karena dengan kejadian itu ya alhamdulillah saat itu tidak ada korban jiwa, namun demikian kalau itu bisa terulang lagi bukan mustahil akan ada korban jiwa. Karena itu sekali lagi Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ketua Jurusan termasuk dosen-dosen, marilah kita berdoa semoga alumni MIPA, Fakultas MIPA Universitas Brawijaya ini betul-betul memiliki integritas yang baik, memiliki kejujuran, memiliki semangat bekerja yang tinggi, semangat tidak mudah menyerah, kemudian dia juga selalu berkata benar, apa yang diucapkan juga, apa yang dilakukan juga cocok dengan apa yang diucapkan dan sebagainya. Bentuk-bentuk integritas yang seperti ini sungguh sangat-sangat dibutuhkan oleh sarjana MIPA dan mungkin termasuk juga sarjana-sarjana di luar MIPA. Karena itu sarjana yang bagus, yang baik, dengan nilai yang tinggi, dengan indeks prestasi yang tinggi, kita harapkan dibarengi dengan integritas yang tinggi. Karena kalau ini tidak, sarjana dengan IP atau indeks prestasi yang tinggi tapi integritasnya lemah atau bahkan tidak punya integritas, menurut saya pribadi ini sangat-sangat berbahaya. Ya, karena sarjana dia sudah dibekali ilmu yang banyak, pengetahuan yang banyak, kematangan mental, namun integritasnya kecil atau lemah. Saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, mengatakan bahwa di BUMN di seluruh Indonesia banyak orang pintar. Tapi orang pintar yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, integritas itu tidak banyak. Inilah yang menjadi PR beliau selama nantinya memimpin Kementerian BUMN. Nah, mestinya perguruan tinggi itu juga sama berpikir bagaimana mendidik mahasiswa ini menjadi sarjana-sarjana yang memang memiliki integritas yang tinggi. Demikian saja sedikit, mungkin agak panjang sambutan dari kami. Ini semua kembali lagi demi kebaikan daripada sarjana-sarjana yang dihasilkan khususnya dari Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya sarjana-sarjana kita betul-betul diberikan integritas yang tinggi, dosen-dosen kita diberikan semangat dan selalu memberikan teladan yang baik buat mahasiswa-mahasiswinya, sehingga mereka yakin bahwa pendidikan yang diberikan memang benar-benar akan membawa mereka kepada cita-cita dan harapan yang diinginkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.